Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona atau virus COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya. Hal ini yang menyebabkan sekolah dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh, pekerja dirubah menjadi WFH atau work from home, dan tidak sedikit para pekerja yang diberhentikan atau di PHK. Para pekerja yang di PHK berdampak pada ekonomi keluarga yang menurun. Salah satu upaya untuk meningkatkan kembali ekonomi keluarga yaitu dengan cara menyalurkan hobi. Bagi masyarakat yang memiliki hobi apapun, bisa saja menghasilkan untuk salah satunya meningkatkan ekonomi keluarga. Salah satu hobi tersebut yaitu dengan melukis atau sketching. Melukis atau sketching ini yang nantinya akan bisa dijual secara online. Ya, sekarang saya sedang bersama seorang pelukis, Pak Cevi. Selamat pagi, Pak Cevi. Pagi. Ya, Pak Cevi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik saat ini. Ya, alhamdulillah. Pak Cevi, saya Erika Sofia Juwana dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru sedang melaksanakan program KKN Edukasi Penanggulangan Dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Pak Cevi bisa sharing sedikit mengenai melukis. Melukis ini merupakan hobi Bapak ya, Pak? Ya, pertama sih hobi, tapi lama-lama ya jadi profesi. Karena suatu saat kebutuhan saya tidak ada pegangan yang lain. Habis saya ngajar di sekolah, jadi saya di rumah sedang melukis, begitu. Ya, apa melukis saja atau dengan sketching juga, Pak? Iya, memang kalau melukis kan pertama diseket dulu. Sket dulu, setelah diseket lalu dipindahin ke kanvas. Pertama seketnya di atas kertas dulu, nanti kalau seketnya udah oke, baru kita pindahin ke kanvas. Misalnya seperti contoh-contoh di sini ada seket-seketnya. Boleh dilihat, Pak, contohnya. Sebentar ya, ini seket-seketnya. Selain seket juga, selain melukis juga saya suka desain untuk outbound. Ya, contohnya ini seperti ini desain untuk dinding lukisan di kolam renang. Ini saya punya tender di Cipayung ya, untuk kolam renang, dinding untuk kolam renang. Dan belum selesai. Ini sketsnya seperti ini nih. Banyak sketnya, sebagian yang sudah dipindahkan lewat kanvas. Ada yang masih hanya untuk di hitam putih seperti ini. Nah, seperti ini udah dijadiin. Dulu kan sketnya ini orderan dari Sukabumi. Seorang ingin dilukis dengan harimau. Ini sketnya pertama di sini, tapi sekarang udah selesai sih, udah dikirim ke Sukabumi. Nah, sini seperti ini sket kaligrafi. Pertama sih sket dulu di kertas, kemudian setelah itu sketnya udah oke, lalu pindahkan ke kanvas. Nah, seperti di sana udah jadi ada, ini masih ada lukisannya. Ini judulnya Yasin ya, surat Yasin ayat berapa ya, ayat 85 ya. Salamun qalam mirobir rohim ya. Allah mengatakan salam, mengucapkan salam, katakan selamat. Seperti ini juga sekat dulu. Ini kaligrafi ya. Pertama sekat dulu di kertas, kemudian dipindahkan ke kanvas. Ini Al-Fatihah. Ini belum, sekatnya belum jadi. Ini juga Al-Fatihah nih. Jadi idenya kita mencari sket gimana bagusnya, nanti kalau tidak oke itu dipindahkan. Nah, seperti ini. Pertama nih sket dulu. Ini orang Spanyol. Dulu orang Spanyol ke Indonesia ingin dilukis. Pertama sket dulu, ya lukisannya udah dikirim, tapi seketnya saya jadikan di hitam putih. Ini Spanyol. Dan ini
orang Jerman. Ini sekatnya orang Jerman. Sekat-sekatnya kali ini sekatnya di hitam putih ini orang Cianjur ini, tapi dia membatalkan. Nah, seperti ini sekatnya. Sekat dulu kita di kanvasnya gimana seket, tapi ini seket sudah dijadikan hitam putih ya, ada gambar bunga ya, dijadikan hitam putih, tapi belum finishing. Nah, seperti ini saya seket dulu. Ini lukisannya sudah jadi. Pertama seket dulu di pensil, nanti lukisannya ada di dalam yang sudah jadi seketnya. Bila mau melihat yang udah jadi, ada ini lukisan ukurannya semeter lebih ya. Ini seket-seketnya banyak. Seketnya pertama seket dulu. Ini saya bikin sket seorang gadis desa ya, tapi belum sempat saya dilewatin kanvas, belum ada moodnya ya, belum ada inspirasi. Ini seketnya lagi memegang bakul, bawa ini apa, bawa pisang hasil bumi. Ini kalau wajah mukanya diperbesarkan seperti ini. Nanti saya di full body seperti inilah gayanya, kira-kira bawa seperti ini. Ini kalau di wajahnya seperti gini. Tapi saya kalau dibikin belum saya pindahkan ke kanvas. Lalu di sini ada lukisan-lukisannya ya Pak? Ada yang ya lukisannya ya, tapi yang ini lukisannya ada yang sudah jadi, tapi ini tanpa sket ya, saya langsung. Ini gaya impresionis ya, kadang-kadang menggunakannya koas sama palet ya, pakai palet itu pisau palet ya, seperti ini untuk melukis. Kadang-kadang kalau kita ingin gayanya ya, termasuk gayanya gimana, ini pakai palet. Kalau pakai palet ya kita harus ekspresi ya. Ekspresi itu perasaan, harus dengan perasaan yang tepat. Cuman ya gitulah, makan catnya tebal-tebal. Ini catnya sangat tebal sekali karena pakai palet seperti ini. Jadi judulnya apa? Ini rumah penduduk Baduy ya. Saya lukisan lewat kanvas itu mengabadikan kekentalan dan budaya yang kuat ya di suku Baduy itu. Maka saya lukisannya dituangkan lewat lukisan. Walaupun saya sering bergaul dengan orang-orang Barat, tapi saya tidak akan terpengaruh dengan budaya-budaya Barat, tapi saya tetap mengoptimalkan dan melestarikan budaya Indonesia ya, khususnya Sunda. Itu saya, karena Sunda itu penuh keunikan. Karena apa saya di lukisan lewat kanvas itu, karena di Indonesia itu sekarang budaya-budaya Indonesia itu sudah mulai menurun karena oleh pengaruh budaya Barat. Tapi saya tidak akan terpengaruh dengan budaya Barat, walaupun saya sering bergaul dengan orang Barat, tapi saya tidak akan terpengaruh dengan budaya-budaya Barat. Selama pandemi COVID-19 ada yang pesan ya Pak? Alhamdulillah ada juga sih, kemarin ya ada lukisan potret ya, foto dari Cianjur, dan sekarang ya lagi ngedesain untuk outbound di jalannya kayak di Cipayung. Alhamdulillah ada gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, kisaran berapa harga jual lukisan dan sketching ini? Sesungguhnya kalau orang lukisan tidak punya standar harga ya, tergantung. Kadang-kadang lukisan tuh ya
Saya paling harga jual kalau sekarang ini harga 3 juta atau 4 juta saya jual. Tapi tergantung lukisannya apa yang yang paling good gitu. Bolehkah sharing tentang tips melukis dan sketching khususnya bagi masyarakat yang terkena PHK selama pandemi COVID-19 untuk menyalurkan emosionalnya dan berpeluang untuk dijadikan usaha online? Ya bisa saja gitu kalau untuk sketch. Kalau orang-orang yang punya bakat atau hobi, rajinlah sketch. Jadi kita punya ide apa, lalu di sketch. Kalau sketchnya udah jadi, terutama kalau misalnya sketch body ya atau tubuh manusia itu memang agak sedikit sulit karena tubuh manusia itu memerlukan anatomi manusia, jadi harus pas gitu. Kalau yang hobi, yang otodidak, yang kebanyakan gaya-gaya natural atau landscape gitu ya. Kalau gambar-gambar seperti yang saya begini, ini memerlukan waktu ya, karena kita mengukur ini apa, anatomi tubuhnya ya, anatomi tubuh manusia. Itu yang jadi sulit untuk apalagi untuk yang belum bisa melukis bikin sketch tubuh manusia itu memerlukan anatominya, seperti anatomi manusia atau manusia seluruh tubuh atau bagian muka itu ada anatominya. Seperti binatang juga ada anatominya. Yang nggak ada anatominya hanya selain pemandangan, itu kan biasanya kayak kebanyakan otodidak gitu, karena tidak ada anatomi gitu. Kalau pemandangan hanya kita memerlukan imajinasi, daya pandang kita, daya hayal kita, dan kita tahu, tapi harus tahu juga perspektifnya, garis-garis perspektifnya dan horizonnya di mana gitu. Itulah kalau pemandangan sikapnya. Jadi kalau orang-orang yang hobi itu dalam suasana seperti sekarang ini, yang punya hobi alangkah baiknya ketimbang kita hanya main game, main Facebookan yang tidak karuan, mendingan kita berkarya. Facebookan sih boleh, tapi kita hanya aturlah waktunya. Kalau memang kita punya hobi menyalurkan lukis, ya mending melukis gitu. Ya, itu dia untuk tipsnya dalam melukis. Pas sekarang saya sudah membawa bahan-bahan melukis, boleh sedikit ajarkan untuk melukis agar masyarakat terinspirasi dan termotivasi dengan menyalurkan emosionalnya melalui lukisan atau sketch, sehingga berpeluang untuk dijadikan usaha online di kala pandemi COVID-19. Boleh. Untuk pertama mau bikin sketch dulu apa langsung melukis? Kalau sketch dulu, kalau biasanya Bapak kalau kita hanya imajinasi apa yang kita kira-kira, kita suka sketch dulu di kertas. Kalau kita kadang-kadang bikin spontan. Kalau spontan itu biasanya ekspresi. Itu spontan itu imajinasi kita, misalnya kita memandang daya hayal kita pernah melihat, misalnya kita pernah melihat seseorang penjual es, misalnya kalau di Sunda ya dulu ya es cincau. Nah kita langsung aja disketch. Kadang-kadang kalau itu kita sketch dulu, tapi kalau spontan misalnya gambar-gambar bunga langsung aja cepet. Kalau anatomi manusia kadang kita disketch dulu ya, karena anatominya harus pas. Karena kalau tidak ngepas anatominya kurang enak dipandangnya. Ya, mungkin akan mencoba menggunakan palet dulu ya Pak untuk imajinasi mengenai pemandangan atau bunga. Nah ini pisaunya yang namanya pisau palet adalah seperti ini. Ini yang namanya pisau palet ya, untuk melukis gaya-gaya palet, misalnya seperti contohnya. Nah ini kan bisa ini hanya spontan, tapi ini gambarnya basah, walaupun ini enggak jadi. Ini pakai gaya palet ya, paletnya kan ini colek ini. Kalau melukis itu tergantung mood ya, bila mana mood lagi barulah satu. Kalau pakai gaya palet 1 hari pun bisa langsung kelar gitu.
Beda dengan gaya-gaya natural, realis, surrealis, itu agak-agak ini. Apalagi kalau gaya ada gaya alirannya, ada gaya romantis. Romantis itu bukan hanya bercinta aja dalam ini. Dalam lukisan juga ada romantis. Yang disebut romantis itu tokohnya Basuki Abdullah ya gitu. Contohnya maestronya Basuki Abdullah itu alirannya romantisme. Yang disebut romantisme itu misalnya ya, contohnya misalnya kayak ini. Ini seseorang ini gambarnya cantik begini. Tapi dalam lukisan lebih cantik. Contohnya seperti orang sebelum ke salon. Nah, dibikin romantis itu seperti orang keluar dari salon. Wajahnya dia tapi lebih cantik. Nah, itu yang disebut romantis. Jadi lebih cantik daripada ya aslinya. Tapi wajahnya tetap mirip. Itu agak sedikit sulit juga. Seperti ya contohnya seperti orang sebelum ke salon wajahnya gitu. Tapi setelah pulang dari salon, ya itu yang disebut romantis, ya, romantisme. Dan juga alirannya seperti natural dan realistis. Natural itu gaya alam ya, alam misalnya pemandangan gunung atau landscape itu. Apa adanya itu, kalau realita apa adanya. Misalnya contoh ya, aduh nggak ada contohnya. Misalnya ini aja lah misalnya. Kalau realita ya misalnya. Ini gambar rumah ya, rumah baru ini. Kalau realita, ini bentuknya begini ada. Misalnya di sini. Nah, kalau realita misalnya di sini ada tiang listrik ya. Tetap aja kalau realita itu tiang listriknya nggak dibuang, tetap aja seperti foto lah, nggak sedikit pun tidak dibuang. Itu yang disebut realistis. Kalau romantis dalam pemandangan diperindah. Misalnya ada gunung, oh ini pantasnya ada air terjun, atau di sini pantasnya ada sungai. Nah, dibikinnya, padahal di dalam nyatanya tidak ada. Nah, dibikinlah, jadi kenyataannya memang ada gambar objeknya ada, tapi lebih cantik gitu daripada aslinya. Aslinya pemandangannya misalnya gunung, sawah, tapi di situ nggak ada sungai, nggak ada air terjun. Dan dibikin cantik lah seperti itulah. Itu disebut romantis. Kalau realita apa adanya. Baik Pak, untuk sekarang mungkin saya ingin mencoba mengenai pemandangan galaksi ya Pak. Babe, tonight my heart is on fire and I can't help thinking of you. Babe, tonight my soul is getting higher and I can't help wanting you. My desire keeps growing up and it's getting out of control. Babe, I can't tell you the truth about my heart is burning, my darling, and I can't rest till I got you. My body's burning, my darling, please let me free. Nah, ini sudah jadi hasil pencobaan saya dalam melukis. Ini termasuk karya imajinasi ya Pak? Ya, karya ilustrasi. Bapak terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, terima kasih juga kepada penonton yang sudah menonton. Semoga menjadi inspirasi bagi masyarakat yang selama ini diam di rumah selama pandemi COVID-19. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.